Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Wildan Prayoga, mahasiswa Universitas Terbuka Bandung, semester 4 dengan NIM 0453644446. Saya akan mengerjakan tugas basis data 1. Sebelum kita mengerjakan tugas basis data 1, kita harus dapat memahami apa yang dimaksud dengan entitas, apa yang dimaksud dengan atribut, apa yang dimaksud dengan relasi. Entitas merupakan suatu objek yang dapat diidentifikasi. Lalu atribut merupakan karakteristik atau turunan dari setiap entitas. Lalu, relasi merupakan hubungan antar entitas dengan atributnya, dan hubungan antara himpunan entitas dengan himpunan relasinya. Setelah kita paham betul, baru kita dapat menganalisa dari suatu kasus apa yang termasuk entitas, mana yang termasuk atribut, mana yang termasuk relasi. Dari soal yang didapat dari tugas basis data 1, kita dapat menganalisa dan menghasilkan 3 entitas. Yang pertama yaitu tono rental, yang kedua itu mobil, yang ketiga itu customer. Setelah kita menganalisa dan dapat menentukan entitasnya, langkah selanjutnya itu kita dapat menentukan dan mengidentifikasi himpunan entitas dan himpunan relasinya dengan menggunakan matriks relasi. Entitas yang didapat tadi ada 3, yaitu tono rental, mobil, dan customer. Nah, lalu hubungan tono rental dengan mobil itu apa? Nah, dari soal yang didapat, berarti tono rental itu menyewakan mobil. Berarti hubungan antara tono rental dan mobil yaitu menyewakan. Nah, lalu tono rental apa hubungannya dengan customer? Kita dapat mencari foreign key-nya, yaitu tono rental melayani customer. Karena customer ingin menyewa harus mendaftar terhadap tono rental, maka tono rental harus melayani customer. Nah, lalu hubungan mobil dengan tono rental apa? Mobil merupakan hak milik dari tono rental. Nah, lalu hubungan mobil dengan customer apa? Nah, hubungan mobil dengan customer yaitu mobil disewakan kepada customer. Nah, lalu hubungan customer dengan tono rental yaitu daftar. Nah, untuk dapat menyewa mobil dari tono rental, customer harus mendaftar terlebih dahulu. Maka foreign key yang di sini yang didapat yaitu customer harus daftar terlebih dahulu kepada tono rental. Nah, hubungan customer dengan mobil yaitu menyewa. Setelah customer daftar kepada tono rental, customer dapat menyewa mobil. Nah, setelah kita menentukan ini dengan menggunakan matriks relasi, kita dapat menentukan kardinalitasnya. Nah, yang pertama, dari soal yang didapat, eh, sebelum customer dapat menyewa mobil dari tono rental, yaitu customer harus mendaftar terlebih dahulu. Nah, maka di sini, maaf, sebelum itu kita harus dapat menentukan atribut-atributnya terlebih dahulu dari setiap entitas. Nah, dari soal yang didapat, atribut dari tono rental yaitu alamat, NPWP, dan nomor telepon. Karena ketika tono rental ingin mendirikan suatu rental mobil, persyaratan yang harus dipenuhi yaitu alamat, NPWP, dan menggunakan nomor telepon. Nah, lalu atribut dari mobil yaitu jenis mobil, kode mobil, harga sewa, dan tahun mobil. Karena tono rental ini menyediakan banyak mobil, otomatis mobil yang disediakan pun berbagai macam. Nah, jadi ada berbagai macam jenis mobil, ada berbagai macam kode mobil, ada berbagai macam harga sewa, ada berbagai macam tahun mobil juga. Nah, lalu atribut dari customer yaitu nama, alamat, nomor KTP, dan nomor telepon. Nah, ketika customer ingin menyewa mobil kepada tono rental, maka ia harus mendaftar. Nah, persyaratan dari pendaftaran ini yaitu customer harus menyantumkan nama, lalu nomor KTP, lalu alamat, lalu nomor telepon. Nah, di nomor telepon ini ada atribut yang berbeda. Nah, tanda bulat ini merupakan multi-value attribute. Nah, artinya apa? Nomor telepon di customer ini merupakan multi-value attribute, yang artinya satu customer bisa mempunyai lebih dari satu nomor telepon. Pengertian dari multi-value attribute tersendiri yaitu atribut yang bisa jadi memiliki lebih dari satu nilai. Nah, maka satu customer bisa punya nomor telepon lebih dari satu. Maka dari itu
kita gunakan multi value attribute di sini. Nah, kenapa berbeda dengan nomor telepon yang di ada di Tono Rental? Karena ketika Tono Rental ingin mendirikan suatu rental mobil, maka ia harus menggunakan satu nomor telepon yang dapat dihubungi yang ia gunakan dalam jangka waktu yang lama. Maka di sini tidak menggunakan multi value attribute. Nah, lalu setelah itu kita tentukan kardinalitasnya. Nah, pertama, saya menggunakan case bahwa satu customer ya, bisa jadi ini lebih dari customer tergantung logika yang digunakan. Nah, saya menggunakan logika bahwa ada satu customer ingin mendaftar ke Tono Rental untuk dapat menyewa mobil. Maka dari sini kardinalitas yang digunakan yaitu satu untuk satu. Satu customer mendaftar kepada satu Tono Rental. Nah, maka setelah itu satu Tono Rental menyewakan banyak mobil. Nah, dari sini kita menggunakan kardinalitas one to many. Nah, satu Tono Rental dapat menyewakan banyak mobil. Nah, lalu setelah itu, setelah customer mendaftar, apa yang didapat dari customer? Nah, di sini saya menggunakan kardinalitas satu one to many, satu untuk banyak. Jadi, satu customer setelah mendaftar dapat menyewa banyak mobil. Satu customer dapat menyewa banyak mobil. Nah, maka dari rangkaian-rangkaian kardinalitas yang sudah digunakan, akhirnya customer dapat menyewa satu atau banyak mobil dari satu Tono Rental. Nah, mungkin sekian yang dapat saya jelaskan dan dapat saya kerjakan. Kurang lebihnya mohon maaf. Jika memang ada kesalahan, mohon maaf. Saya masih dalam tahap belajar. Eh, Terima kasih sebelumnya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.